Presiden terpilih bersama dengan Presiden Joko Widodo dalam waktu sepekan bertemu sampai 2 kali. Inilah yang membuat pertanyaan bagi banyak orang. Sebetulnya ada kepentingan apa sih pertemuan mereka berdua? Yang pertama ada di Jakarta, di GBK, di Resto, ya. Lalu yang satu di Solo, ya, di rumah Presiden. Nah, ini kan ada hal-hal yang mungkin sangat penting bagi mereka berdua. Apakah itu kepentingan dari Presiden Joko Widodo ataukah itu justru kepentingan dari Presiden terpilih Prabowo? Mengapa saya berkata demikian? Karena tidak satupun ya, orang-orang terdekat dari Prabowo maupun dari Presiden Joko Widodo itu menyatakan secara terbuka apa yang digagas, apa yang diperbincangkan di dalam kedua pertemuan itu. Dan kedua pertemuan itu kan jaraknya sangat dekat, hanya dalam waktu 6 hari saja. Pertemuan waktu itu yang pertama yang di Resto, ya, di pelataran atau yang ada di GBK itu kan mulai Selasa malam, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 6 hari sudah bertemu lagi. Dan pertemuan yang keduanya tempatnya sangat jauh dan sangat istimewa di rumah atau di kediaman Presiden Joko Widodo. Nah, setiap orang hanya menyampaikan atau di tagline itu ya, tentang kebersamaan dan keberlanjutan. Kebersamaan apa dan keberlanjutan apa? Ya, yang jelas kebersamaan menurut saya itu untuk hal-hal yang berkait hubungan pribadi Presiden Joko Widodo dengan Prabowo setelah nanti Presiden lengser. Itu bisa bicara tentang kebersamaan. Ya. Tapi apakah mungkin kebersamaan itu akan terus ada untuk bersama-sama memperbincangkan tentang kepemerintahan, tentang kenegaraan. Ya, karena Presiden Prabowo setelah dilantik nanti mempunyai hak yang penuh dalam mengelola, dalam mengatur, dalam memimpin ya pemerintahan dan kenegaraan itu. Sementara Jokowi sudah ada di luar. Apalagi hingga saat ini Presiden Jokowi tidak memiliki ya perahu, tidak memiliki kendaraan yang ditumpangi untuk dapat mengatur perpolitikan di Indonesia. Ya, kecuali dia juga punya perahu, punya kendaraan. Ya, lagi pula dia menjadi seorang ketuanya, ketua umum partai misalnya, maka dia bisa ikut campur tangan, ya, bisa ikut memberikan support, bisa ikut memberikan masukan-masukan. Ya. Nah, kalau keberlanjutan jelaslah itu sebenarnya berkait dengan apa yang sudah dipikirkan, apa yang sudah dijalani oleh pemerintahan yang dipimpin oleh Joko Widodo itu bisa diteruskan oleh Presiden terpilih setelah dilantik nanti pada 20 Oktober yang waktunya juga tinggal sedikit hari. Ya, ini yang membuat banyak orang bertanya-tanya, ada apa sebetulnya? Kalau beberapa saat yang lalu Presiden terpilih ya kan pernah menyatakan ya kami ini satu tim dengan Jokowi, ya, dengan Presiden Joko Widodo. Ya, satu tim kan kemarin. Ya, apakah nanti masuk di dalam timnya Pak Prabowo Jokowi? Ya kita nggak tahu, kan memang kemarin ada kasus-kasus
isu-isu yang ingin memasukkan ya pertama kali tentang Presiden Club, lalu tentang Dewan Pertimbangan ya, Presiden itu. Apakah nanti betul bisa masuk di situ lalu menjadi tim? Ya tentu saja bukan tim, tapi dia hanya memberikan masukan-masukan saja. Tapi bisa juga ya gara-gara putranya Gibran itu kan menjadi wakil presiden. Ya, itu apakah itu yang dimaksud nanti menjadi sebuah timnya? Jadi presiden setelah lengser Joko Widodo memberikan input-input kepada wakil presiden, lalu wakil presiden bisa berdiskusi dengan baik dengan presidennya. Tapi sekali lagi kalau menggunakan nama mantan presiden, tentu ini juga kurang etis sebetulnya. Itu artinya wakil presiden kalau mengungkapkan gagasan, menyampaikan gagasan, dan masih menggunakan atas nama bapaknya, maka itu sebenarnya si wakil presiden tidak mempunyai pikiran apa-apa, hanya menyampaikan dari orang tuanya. Ya, padahal dia sebetulnya juga sudah meniru ya tentang ini. Dan anehnya ya, pertemuan di Jakarta itu yang pada Selasa 8 Oktober lalu itu kan 8 atau 6 ya, pokoknya Selasa lah ya. Setelah hari Selasa malam itu pertemuannya cukup panjang, 2,5 jam ya. Tapi kan Presiden sendiri ketika di luar itu pernah menyatakan ya banyak perbincangan santai, ada politik, ada ekonomi. Ya mestinya perbincangannya tentang itu, tetapi khusus apa ini yang belum ada bocorannya. Di Solo pun juga sama, tidak ada bocoran, juga masih tentang kebersamaan dan keberlanjutan. Apakah kebersamaan ini Presiden Jokowi yang dianggap sekarang banyak kasus di keluarganya ya, sehingga menimbulkan keresahan, menimbulkan kekalutan dalam berpikirnya ya, karena hampir semua keluarganya ada isu-isu yang sifatnya negatif ya, baik itu Kaisang, baik itu Gibran, baik itu anak dan menantunya yang ada di Medan sana, itu kan terbawa isu-isu. Sementara itu dirinya sendiri juga mulai banyak lagi diperbincangkan oleh rakyat. Ya, masalah ijazah juga belum dianggap beres oleh masyarakat, oleh rakyat, oleh orang yang mengangkatnya itu. Ya. Belum lagi kasus-kasus yang bunyinya hukum, ya, yang kemarin tentang MK untuk meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden. Toh nyatanya dari pihak ya, Dewan Pengawas atau yang menjalankan itu kan KPK, MK itu kan memiliki yang etika berat, pelanggaran etika berat. Dan pada beberapa saat yang lalu juga PDIP mengangkat persoalan itu ya, dan harusnya sudah dibacakan pada 10 Oktober kemarin, tapi karena sakit akhirnya ditunda pembacaannya nanti pada tanggal 24 Oktober. Sekalipun pembacaan itu nanti sudah tidak ada pengaruhnya apakah itu dikabulkan atau tidak dikabulkan karena presiden dan wakil presidennya sudah dilantik. Tapi toh itu merupakan bagian dari kegelisahan Pak Joko Widodo. Nah, kalau yang terakhir makan siang di kediaman Presiden Joko Widodo di Solo, ya, itu kan ada wakil presiden terpilih ikut menemani. Tentu perbincangannya
ya mestinya tidak pernah lepas dari masalah kabinet, tidak pernah lepas dengan kebangsaan, tidak lepas dari kenegaraan. Itu karena di situ bisa juga presiden memberikan aksinya, memberikan hal-hal yang dianggap baik untuk ditularkan, diinformasikan kepada kedua calon presiden dan wakil presiden terpilih setelah tanggal 20 dilantik untuk menjalankan. Apalagi Pak Presiden terpilih Prabowo itu juga menganggap Joko Widodo itu adalah gurunya, ya, boleh dikatakan mentornya. Maka hal-hal yang baik tentu akan dipelajari, akan ditiru, lalu dapat dikembangkan ketika kelak presiden terpilih setelah dilantik menjalankan pemerintahannya dengan hal-hal yang baik dari Presiden Widodo ini. Ya, bahkan pernah menyatakan kalau ada yang ini saya juga merasakan tercubit gitu. Nah, inilah gambaran-gambaran ya, apalagi dia juga tadi sudah saya katakan merasa satu tim dengan presiden. Iya betul, merasa satu tim. Saya yakin itu karena selama periode presiden kedua Joko Widodo itu Prabowo masuk dalam satu kesatuan kabinetnya. Ya, mau tidak mau ya, pastilah ya Prabowo mendapatkan hal-hal yang bisa ditiru, bisa dicontoh, bisa diterapkan dalam kehidupan kepemimpinannya kelak. Ya. Satu hal lagi, ya, yaitu Pak Prabowo ya, yang tadi sudah mengatakan tentang guru, ya. Tentu di dalam mendengarkan itu juga akan merespon ya, dalam diskusinya yang lebih dari 1,5 jam ketika bertemu di Solo itu. Ya, kan perjalanan yang luar biasa, pertemuan presiden dan wakil presiden di rumah pribadinya itu. Biasanya kan ya di lingkungan kerjanya lah, di istana atau di Jakarta yang dekat. Memang ini sangat perlu lah, sifatnya kan privat, pribadi, pertemuan kedua maupun yang pertama itu. Nah, jadi mau tidak mau sang mentor dan yang dimentori ini saling berdiskusi. Ya. Gibran sendiri kan menyatakan siapa mentor saya ketika diwawancarai oleh siapa yang dari Kompas itu, akhirnya sampai jengkel lah pewawancaranya karena dijawab siapa mentor saya, kan begitu. Nah, ini semua bisa menjadi trik ya, bahkan mulailah Pak Prabowo pada akhir-akhir ini kan sudah mulai menyeleksi calon-calon kabinetnya ya. Ya, seleksinya ya menurut mungkin subjektivitas, mungkin juga ada rambu-rambu yang dipakai untuk menyeleksi calon-calon, sehingga ada komitmen ya. Apalagi Pak Prabowo juga menyatakan jangan sampai dari partai-partai itu menyodorkan orang-orang yang untuk mencari hasil dari APBN dan APBD, jangan sampai korupsi. Nah, ini sangat penting, pesan yang bagus. Semoga saja presiden terpilih yang dilantik dalam hitungan hari, ya, dari hari ini, ya tinggallah sepekan saja, ya, dan semua persiapan untuk pelantikan itu juga sudah disiapkan dengan baik oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dan saya melihat ketransisian ke Presiden Jokowi ke Prabowo ini sangat luar biasa. Persiapannya sangat panjang. Berbeda dengan presiden-presiden lainnya yang tidak ada, boleh dikatakan ada
transisi yang tapi tidak begitu seperti yang dilakukan ini. Ya, jadi pertemuan itu yang keberlanjutan kan sebetulnya juga bicara masalah ketransisian ya dari Pak Prabowo ke ini, dan semuanya tentu akan berlangsung dengan baik karena APBN-nya sudah disiapkan ya, bahkan sebelum itu menteri-menteri baru yang hanya 1 bulan 2 bulan dilantik itu juga orang-orangnya Pak Prabowo, sehingga Pak Prabowo nanti bisa langsung smooth menjalankan kepemerintahan, kepresidenannya dalam masa jabatan 5 tahun ke depan. Semoga semua dapat berlangsung dengan baik, semoga semua dapat lancar. Jadi memang presiden terpilih ini menurut saya sangat istimewa dalam hubungan dengan Presiden Joko Widodo dan presiden sebelumnya itu, karena dia mendapatkan banyak hal bahkan dalam waktu yang hanya 5 hari 6 hari pertemuannya sampai 2 kali, yang satu di Jakarta, yang satu di Solo. Ini membuat banyak pertanyaan apa yang diperbincangkan sesungguhnya, tapi semua masyarakat hanya menerka-nerka, menafsirkan sendiri pertemuan-pertemuan itu. Semua untuk kepentingan presiden terpilih dan presiden yang mau lengser. Yang lengser supaya bisa smooth dan yang dilantik juga smooth. Tidak ada persoalan. Tapi siapa tahu gangguan-gangguan setelah lengsernya presiden itu bukan kepada presidennya tetapi bisa kepada presiden yang lengser. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan.